pergantian. Saya 24 saudara mau pelima. Saya 24 saudara mau pelima gantian 26 kita baca sama-sama. Yang sudah di sana Kisah para Rasul 16 24 sampai 26 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita lihat kitab beda. Saya 24 saudara 25 26 sama-sama demikian. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. 25 iya. Ayat 26 sama-sama kita baca 3. Iya, akan tetapi karena jadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu apa? Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah apa? Mereka semua. Saudara, ini adalah kisah Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, saudara. Dan yang menarik adalah endingnya mereka akhirnya mengalami kelepasan yang luar biasa. Dan ketika saya coba pelajari, ketika saya coba merenungkan firman ini, saudara, bisa ini saudara, yang Tuhan tahu di hati saya, salah satu yang sangat kontras adalah bicara tentang sikap. Sama-sama bilang sama saya sikap. Sama-sama bilang sama saya sikap. Amin. Dan bicara tentang sikap, saudara. Pendeta juga manusia. Sama bilang sekali. Sikap itu penting. Sama-sama bilang sama saya sikap itu penting. Kenapa? Karena sikap saudara. Karena kita sekarang dengar yang pertama sikap ada di dalam bagian respon. Sama-sama bilang sama saya respon. Kira-kira kabarnya begini saudara. Kita tidak bisa kontrol apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tapi kabar baiknya sikap atau respon ini saudara ada dalam kuasa setiap kita saudara. Jadi ketika bicara tentang apapun yang terjadi, tapi kalau sikap kita benar, hasilnya juga biasanya baik. Katakan amin. Nah sekali lagi saya mau bilang, belum, sabar, orang penting ini sabar, semangat sekali lagi, haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, sikap ini penting saudara. Jadi ketika saudara dan saya kita bicara tentang sikap kita benar, apapun yang terjadi, maka akhirnya apa kita bisa respon dengan benar kita menyikapi apa yang terjadi. Saya mau bilang saudara, hasilnya juga biasanya baik. Dan saya bilang saudara, bahkan ketika saya belajar lebih dalam, boleh ucap. Nah, sikap itu saudara bukan cuma bicara tentang ada di respon atau di tengah-tengah setelah kejadian, tapi sikap ini juga ada di awal sebelum kejadian, kemudian ada setelah kejadian atau keadaan, dan kemudian akan menentukan hasil. Dan ternyata sikap juga ada setelah hasil, di mana sikap kita setelah hasil akan menunjukkan atau menentukan hasil selanjutnya. Yang belum makan malam pasti. Saya mau bilang sekali lagi saudara, analogi sederhananya silat atau pertarungan silat atau pertarungan karate. Saya kebetulan nggak tahu soal silat dan karate karena saya ahli ini di Juni, saudara. Orang yang tahu dari itu pasti tahu bahwa sikap awal akan sangat menentukan siap tidaknya dia menerima serangan itu, saudara. Betul ya? Betul. Dalam keadaan siap, saudara, ketika serangan itu datang, maka dia akan merespon dengan lebih baik, saudara. Akhirnya sikap atau respon setelah kejadian akan jadi lebih maksimal sehingga hasilnya maksimal. Dan saya kira saudara, ketika kita terima hasil yang maksimal, sikap juga punya peran yang penting. Kenapa? Karena kalau sikap kita tidak benar, kita hanya akan menangkan satu kali saja. Tapi kalau sikap benar, hasilnya selanjutnya adalah hasil yang baik. Maka hidup kita hidup yang penuh dengan kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling banyak waktu. Makanya saudara bisa lihat ada banyak orang hidup mengalami kesuksesan demi kesuksesan, keberhasilan demi keberhasilan. Kenapa? Karena attitude-nya, sikapnya benar. Nah, saudara pernah lihat orang ketika bicara tentang dalam hidupnya, saudara ini senang untuk dekat sama dia, akhirnya saudara tertarik untuk bisnis sama dia, untuk kerja sama dengan dia. Kenapa? Karena sikapnya baik. Betul ya? Betul. Saudara jangankan mau bisnis sama dia, jangankan mau kerja sama dengan dia, saudara mau ketemu sama dia aja malasnya diganggu. Betul. Bahasa Latinnya terlibat gitu sudah. Iya. Kenapa? Karena sikapnya salah. Kemarin saya ketemu dengan seorang yang luar biasa. Saya tanya kembali saudara.
Wes. Saya bilang kembali, kamu belum pernah ada yang bilang saya. Body. Dan saya kan sosok yang luar biasa. Jadi yang ulang tahun ini sekarang ada seorang yang luar biasa. Dia generasi kedua dari salah satu pengusaha yang selalu masuk urutan yang luar biasa di negeri ini, saudara. Dan bisa menjalani oleh bapak ini juga, saudara, begitu luar biasa suksesnya, saudara. Dan setiap ini dia menjalani, saudara, begitu sukses. Dan yang menarik itu, saudara, semua orang di sana, karyawan, teman, keluarga, begitu respect sama dia. Dan terlihat semuanya respect, saudara, bukan karena membutuhkan dia, tapi karena memang dia adalah pribadi yang luar biasa. Amin. Akhirnya saya cerita, saya pelayanan setelah doa pembukaan, saya punya berbat, doa pembukaan, kemudian saya bantu firman, saudara. Setelah saya turun, saudara, jadi memang jarak itu, saudara, saya di stage, kemudian ini karena kalau di Belanda bilangnya makan meja, bukan makan mejanya, saudara, bukan. Tapi dinner party gitu, saudara. Jadi saya di mimbar, dia atau di stage, kemudian ada jarak, ada jurang yang memisahkan kita gitu, saudara. Jurang ekonomi juga memisahkan kita, saudara. Asik. Dia harus seberang sana, saudara, bersama dengan keluarga di satu meja, saudara. Setelah saya khotbah, saya jalan untuk turun, saudara, di pojok. Yang menarik dan bikin saya kaget, si bapak ini yang punya acara yang ulang tahun, dia turun. Akhirnya apa, saudara? Dia jumpai saya dengan sikap body language yang begitu dengan penuh dengan kerendahan hati. Dia salam dan bilang, terima kasih Pak Pendeta. Jujur ketika saya salam dalam hati saya, siapakah aku Ini Tuhan. Cukup sampai di sini. Saya mau bilang, saudara, sosok yang luar biasa, begitu rendah hati untuk menjabat tangan saya, saudara. Mungkin ada yang bilang, kan Bapak Pendeta. Awalnya mikir begitu. Tapi semua orang yang turun dari mimbar, dari panggung, entah itu pengisi acara, entah itu karyawannya atau siapapun, dia akan jumpai dan bilang, terima kasih ya. Tadi saya langsung bilang, pantas dia sukses berhasil. Kenapa? Sikapnya luar biasa. Rendah hati. Saya mengenal seorang kehidupan setiap kita, sikap akan sangat menentukan, terutama ketika kita menghadapi masalah tantangan persoalan kehidupan setiap kita. Paulus dan Silas mengalami keadaan yang tidak mudah, keadaan yang sulit dalam kehidupannya. Tapi sekali lagi saya bilang, saudara, sikap mereka membawa kemenangan yang luar biasa. Itu sama-sama kita dengan bahasa Arab, saudara, dalam judul khotbah, sikap yang membawa kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, sikap yang membawa kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, sikap yang membawa kemenangan. Amin. Kalau saya mau berfirman hari ini, apapun keadaan kesulitannya, dengan sikap yang benar, saudara, saya akan lihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa sikap Paulus dan Silas yang membawa pada kemenangan? Yang pertama saya mencatat, sikap yang tetap berdoa dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Sama-sama bilang sama saya berdoa. Berdoa. Sama-sama bilang sama saya menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Kita lihat ayat 25, sudah ayatnya yang ke-25. Yuk, yang sudah di sana ayat 25 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Tidak ya, Tetapi kira-kira tengah malam Paulus berdoa. Sekali lagi, saudara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas ngapain? Berdoa. Mereka sedang ditangkap, mereka sedang dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Tapi yang menarik, saudara, yang mereka lakukan adalah Berdoa. Dan saya mau bilang, saudara, ini adalah sikap yang luar biasa yang harus saudara dan saya sebagai anak Tuhan miliki. Adalah apa? Sikap berdoa mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber dari segala-galanya, saudara. Kesulitan mungkin boleh ada di depan setiap kita. Kesulitan masalah tentang mungkin ada di depan setiap kita. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan, kita sementara terhubung dengan sumber kekuatan yang sejati, katakan amin. Makanya berdoa memang bagi orang dunia kadang-kadang berdoa sepertinya sia-sia. Kadang-kadang ketika kita berdoa, ada orang yang bilang, ngapain sih lu berdoa? Buang-buang waktu. Yang bilang, saudara, ada seorang yang datang sama saya menemui Pak Pendeta. Saya dalam masalah yang sulit. Tapi ketika saya berdoa, malah suami saya sendiri yang bilang, ngapain lu doa. Ngapain lu doa, buang-buang waktu. Oh Tuhan Yesus. Saya bilang sekali lagi, saudara, orang dunia nggak ngerti betapa kuasa dalam berdoa, saudara, itu luar biasa. Amin. Tetapi sekali lagi kita tahu ketika kita berdoa kita terhubung dengan Tuhan, katakan amin. Amin. Makanya sekali lagi saya bilang, saudara,
ketika kau berdoa, kau sementara menggerakkan tentara surga untuk berperang buat saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Yosafat, Raja Yosafat, dia berperang menghadapi apa saudara? Menghadapi yang namanya Bani Amon dan Bani Moab. Mereka datang berperang untuk menyerang Yosafat. Tapi saya bilang saudara, yang Yosafat lakukan adalah apa? Dia berdoa sambil menyembah Tuhan. Saya mau bilang saudara, akhirnya singkat cerita, saya mau bilang saudara, Tuhan berperang dengan mereka. Mereka cuma diam saja menonton kemenangan Tuhan yang akan tepuk tangan oleh yang paling banyak. Makanya saya mau bilang saudara, hati-hati dengan orang yang berdoa saudara. Shalom bapak-bapak. Ibu-ibu jangan ikutan. Memang wanita tuh suka kepo ya. Bapak-bapak yang saya ajak begini. Shalom para pria. Pria. Sekali lagi shalom para pria. Shalom bapak-bapak. Ibu-ibu jangan ikutan. Ini antara kita para lelaki, saya mau bilang ya Pak. Saya pernah bilang ya, kalau kau aneh-aneh Pak, kalau kau jahatin istrimu Pak, ini lagu dari mana sih? Kok saya merasakan ada suara lagu dari mana gitu? Mujizat. Ada lagu penuh sukacita. Oh suara minggu. Ada suara minggu? Ada. Kenapa masih ada anak-anak dalam ruangan ini? Ada ya? Ada ya? Oh ada. Pemirsa, ikat anak-anak itu. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Pak, para pria sekali lagi, shalom para pria. Kalau kau aneh-aneh, kau jahatin istrimu Pak, kau mohon maaf ya, kau sakiti istrimu Pak, selama istrimu masih marah-marah, kau masih aman. Ini jangan dicampur, ini jangan dicampur. Ini urusan kami sesama laki-laki. Sekali lagi, shalom para pria. Selama istrimu marah-marah, saya mau bilang kau masih aman. Asik. Kenapa? Karena selama kau punya suara lebih keras daripada istrimu, kau bisa berkata kepada dia, hei Mira, diam. Aman. Aman. Sudah terjemahkan di sini. Sebentar. Shalom. Dia kemana dia? Saya mau bilang sekali lagi saudara, Pak, selama kau jahatin istrimu, Pak, istrimu marah-marah, Pak, kau masih aman. Kau tidak berkata istrimu, hei, diam kau, bude. Ya Pak, saya jangankan marah itu saya ngomong keras saja, saya takut Pak, udara Yesus. Shalom para pria. Laki-laki yang takut istri itu memalukan. Asik. Mohon maaf ya, biasanya saya bilang kali ini saya pria. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan harga diri. Asik. Iya. Laki-laki adalah pemimpin, laki-laki nggak boleh takut istri. Shalom para pria. Laki-laki harus punya harga diri. Laki-laki yang takut sama istri, bikin malu sama kumismu. Kita Imam Alkitab mencatat, hai suami kasihilah Istrimu. bukan takutilah istrimu. Nggak ada. Jangan ikut-campur, nggak ada. Pak di rumah hati-hati Pak. Makanya di kesempatan kali ini mumpung waktu kita aman, saya akan bikin satu video. Saya minta para pria di ruangan yang punya semangat harga diri laki-laki. Terus tepuk tangan, gitu ya. Ya. Saya bilang yes, terus tepuk tangan, oke? Oke. Kita cek dulu. Ibu jangan ikutan. Coba, 1, 2, 3. Masih kurang kompak, masih banyak yang dikuasai ketakutan sama istri ya. Dari mana taunya Pak? Si bapak. Enggak serem Pak. 1,
2, 3. Kita bikin video ini karena pendeta lain nih, saya doang ada kerjaan. Siap ya? Jadi saya ucapkan satu kalimat, saudara bilang yes, terus tepuk tangan. Oke. Siap. Ibu jangan ikutan, Bu. Curang. Saya masuk deh. Oke, siap ya? Artinya. Selesai saya ucapkan satu kalimat, saudara bilang yes, terus. Siap. Oke. Kami pria-pria sejati. Kami tidak takut istri. Bapak, itu nggak direkam. Bapak nggak direkam. Ada simpannya yang tidur di luar. Termasuk Bapak ya? Lebih baik tidur di luar dengan harga diri. Daripada tidur di dalam dengan penjajahan. Siapa yang tidur di luar? Telepon saya. Berapa nomornya? Aduh, Bang. Aduh. Selama kau bentak istrimu balik marah-marah, kau masih aman, Pak. Tapi kalau kau jahatin istrimu diam, dia berlutut dan berdoa sama Tuhan. Kemudian dia berseru, Tuhan, aku gak sanggup urus suamiku. Biar Tuhan yang urus dia. Saya mau bilang ya Pak ya, bukannya mau nakut-nakutin Pak. Itu dari surga malaikat-malaikat langsung nanyakan Pak. Joni, nyoma saya mau bilang ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ketika istrimu berdoa Pak, dia sementara menggerakkan tentara surga untuk berperang buat dia sudah. Betul. Sarah. Memang itu masih dibelain. Tolong bagian tadi live ini diputus dulu ya. Enggak ada. Soalnya saya nonton. Ayo. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi saya mau bilang saudara berdoalah. Karena kuasa dalam doa. Ketika kita berdoa, Tuhan berperan ganti kita kemenangan jadi bagian kita. Tepuk tangannya Tuhan bagi Tuhan. Bilang sama kalian berdoa. Berdoa. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling melihat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang kedua, apa sikap Paulus dan Silas yang membawa pada kemenangan yang kedua? Tetap bersuka cita dan bersyukur. Sama-sama bilang sama saya tetap bersuka cita. Sama-sama bilang sama saya tetap bersyukur. Sama-sama bilang sama saya sekalipun dalam penderitaan. Amin. Kita lihat ayatnya yang ke-24 sampai 25 sekali lagi, saudara, sama-sama yang sudah bisa bilang aku diberkati Tuhan. Tiganya sesuai dengan perintah itu, Saudara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam yang pasukan sangat kuat. Saudara sekali lagi, kalau kita dihukum karena kita salah, kadang-kadang hati kecil kita masih bisa menerima, betul ya? Betul. Tapi masalahnya mereka nggak salah, mereka nggak bikin kejahatan, mereka nggak bikin dosa. Yang mereka lakukan adalah menolong seorang wanita yang dikuasai kuasa kegelapan. Mereka melepas seorang wanita dari kuasa kegelapan. Tapi orang-orang penguasa yang menggunakan wanita ini dengan kuasa kegelapan untuk mencari keuntungan, mereka marah besar dan memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Bahkan penjaranya saudara baca beberapa referensi yang dicatat tentang Paulus dan Silas. Ini penjara masuknya di ruangan yang paling dalam, di ruang isolasi, kemudian kakinya dipasung dengan sangat keras, saudara, sangat kuat. Artinya apa? Perasaannya sakit, fisiknya juga sakit, saudara.
Tapi hebatnya apa? Keadaan boleh menyakitkan, tapi mereka tetap bersukacita dan bersyukur. Ini adalah sikap yang akhirnya menuntun mereka pada kemenangan yang Tuhan sediakan. Amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat bilang dalam saudara, bahkan ayat 25 dikatakan apa saudara? Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan apa? Puji-pujian. Puji-pujian kepada Allah. Kata puji-pujian kepada Allah, menyanyikan puji-pujian yang saudara bahasa aslinya adalah humneo. Artinya apa? Memuji-muji atau kalimat ini saudara, merayakan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Bayangin, yang sedang terjadi adalah mereka disiksa, yang sedang terjadi mereka disakiti, tapi yang mereka lakukan, mereka humneo, merayakan apa yang Tuhan izinkan terjadi dengan sukacita dan ucapan syukur. Saya mau bilang saudara, ini baru orang Kristen yang sejati saudara. Karena mereka tahu apapun yang terjadi, semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju berberikan tepuk tangan kepada kalian. Makanya sekali lagi, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi. Saudara mungkin baru kehilangan pekerjaan kah? Saudara baru kehilangan bisnis kah? Saudara baru kehilangan kekasih kah? Karena banyak anak muda nih, banyak anak muda kan? Shalom anak muda. Shalom. Sekalipun baru putus tetap sukacita. Amin. Betul. Kalau putus nangis dulu kayak apa? Tidak zaman. Saya mau bilang ya, kau putus kamu nggak bisa hidup tanpa dia. Kenapa? Dia oksigen kan? Tidak. Semoga saudara bersyukur apapun keadaan sama-sama dengan sama saya bersukacita. Bersukacita. Saya kenal ibu bawa sini itu sudah bertahun-tahun saudara. Demi paling banyak. Pak Pendeta kalau ngomong bantuan, Pak Pendeta nggak tahu sih yang kami alami. Terima kasih kayak gitu ya. Ya. Pak Pendeta nggak tahu sih enak jadi pendeta ngomong doang. Tolong. Karena saya bilang enaknya jadi pendeta tinggal ngomong doang saya bilang bocor. Saya mau bilang saudara, jadi pendeta apakah nggak ada masalah? Ada. Ada tantangan? Ada. Tapi pernah nggak saudara lihat saya naik imbang berasa? Enggak ada. Enggak pernah. Bertahun-tahun kita sama-sama betul ya? Betul. Lihat saya naik imbang? Enggak. Enggak. Selalu. Karena saya sadar sukacita itu pilihan, amin. Amin. Saya tulis khotbah ini saudara di hari. Asik. Asik. Iya. Saya nulis di Bekasi itu masih satu. Bapak. Karena saya lagi di Bali aja. Jadi saya tulis di Bali. Saya tulis di Bali Pantai Uluwatu saudara. Pantai dari atas dingin gitu indah. Di sebuah hotel mewah. Sambil ditemani air putih dingin. Karena jus mahal di situ sana. Jus macam apa yang 235.000 darah Yesus? Jus apa, Pak? Jus apa, Pak? Saya juga bingung. Jus 2 ada kan? Gak usah nanya, saya udah jawab pada ada mobil. Ini sih bahaya. Jadi mobilnya lagi parkir mau jemput saya. Mobilnya lagi parkir, ada bus Big Bird yang baju Bird itu suara mobil bus besar. Jadi dia mau masuk, dia parkir, kita kenapa mobil sopirnya mungkin gak ngantuk atau gimana. Mobilnya lagi parkir, dia mau tabrak. Yang di dalam mobil gak masuk. Dia maju terus. Grup. Rusak. Mungkin dalam sopirnya lagi ada lagu statue. Tapi mobilnya itu saya udah pakai bumper besi, dia masuk dalam gorong sampai bannya nggak bisa jalan saudara. Oh Tuhan Yesus, barang saya gimana? Oh Tuhan, mana mobil? Belum sama gereja lagi. Oh Tuhan, mana
asuransinya nggak habis lagi. Tuhan Yesus, mahal ini. Ini saya bilang suka cita. Kan Bapak yang bayar. Bukan karena dia tahu firman Tuhan. Enggak. Bukan dia yang bayar. Iya. Aduh. Makanya saya foto lagi story. Wah, yuk besok kita pelayan pakai Supradata lagi. Saya lupa, di mulut orang percaya ada kuasa. Ya, Di jari orang percaya juga ada kuasa. betul. Karena nggak bisa jalan, mobilnya di towing, itu di towing, itu sepanjang perjalanan itu saya getar. Aduh. Besok Tuhan kenapa getarnya dari sekarang? Itu udah dari pendapatan ke Karawaci rasanya lama. Tapi kalau saudara nonton suami saya, percaya ini dari Asia ini ada dua saudara, tetap suka cita. Saya bilang sama tim saya, suka cita. Kenapa? Karena saya tahu di balik setiap yang Tuhan izinkan seluruh kebaikan yang Tuhan sediakan. Amin. Yang paling mulia. Mungkin saudara lagi sama saya, Pak Pendeta mah enak. Mau bilang ya, saya enak. Yang memang enak, yang memang. Kenapa saya enak? Karena saya punya Tuhan Yesus. Kabar baiknya kita semuanya punya Tuhan Yesus yang sama suka cita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak dirimu dalam segala keadaan tetap bersuka cita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Imam sudah siap-siap. Dietrich Bonhoeffer bilang begini saudara, sukacita sejati datang dari kesadaran bahwa kita memiliki Kristus. Di dalam Dia kita menemukan makna yang mengalahkan segala keadaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa sikap Paulus yang membawa para kemenangan? Yang ketiga, tetap beriman sekalipun dibatasi oleh kenyataan. Sama-sama bilang sama saya tetap beriman. Coba kita lihat sekali lagi saudara. Ayat 24 sekali lagi saudara dikatakan bahwa Paulus dan Silas mereka dalam situasi di mana mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, dibelenggu kaki mereka dengan pasung yang sangat kuat, kemudian dijaga ketat, bahkan si kepala penjara ada di sana untuk menjaga dengan amat sangat serius. Secara logika mustahil bisa lepas, betul ya? Betul. Secara logika mustahil mereka bisa lepas dari penjagaan yang begitu ketat. Dan kalau saudara perhatikan ada 25, mereka berdoa sama Tuhan, mereka berseru sama Tuhan, mereka menaikkan puji-pujian sama Tuhan, karena mereka tahu kenyataan ini, keadaan ini tidak lebih besar daripada Tuhan yang kami sembah. Dan akhirnya apa? Mereka lihat mujizat. Gempa bumi terjadi dahsyat, sendi-sendi penjara itu goyah, mereka terlepas. Seandainya mereka tak punya sikap yang tidak percaya sama Tuhan, bisa-bisa mereka tidak boleh terlepas. Tapi karena sikap mereka benar, sekalipun kenyataannya tidak sejalan, mereka tetap beriman. Makanya mereka tidak terlepas atau menang. Anak Tuhan harus selalu punya sikap beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang saya rasa minggu lalu, bukan kita melihat kenyataan. Ada orang-orang yang berpikir, oh kalau orang beriman itu menutup mata atas kenyataan. Kenyataan kita lihat, karena kita hidup dalam realita. Masalah, tantangan, persoalan kita lihat. Tapi begini, sekalipun kita lihat kenyataan bahwa hutang-hutang kita mungkin besar, bahwa kita sudah di PHK, bahwa bisnis kita lagi hancur, bahwa rumah tangga kita lagi ujung perceraian, bahwa keadaan kita lagi sulit, kenyataan mungkin kita lihat, tetapi iman kita selalu lebih besar daripada kenyataan. Katakan amin.
menghadapi masalahnya, Pak. Tantangan yang sementara saya hadapi, tantangan yang besar. Persoalan yang saya hadapi, persoalan yang besar. Situasi yang sementara saya hadapi, situasi yang sangat sulit, Pak. Seringkali dalam fase ini ada banyak orang imannya ditekan oleh kenyataan, akhirnya imannya binasa. Saya bilang, sebesar apapun masalah tantangan persoalan dalam kehidupan setiap kita, sebesar apapun sakit penyakit dalam kehidupan setiap kita, iman kita harus selalu lebih besar. Amin. Kenapa? Karena iman adalah sesuatu yang terhubung dengan Tuhan. Dan kabar baiknya, Tuhan selalu lebih besar daripada segalanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap percaya, tetap beriman. Tuhan selalu lebih besar daripada segalanya. Kemenangan pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati oleh tanganmu. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita. Pilihlah sikap yang benar supaya kemenangan yang Tuhan sediakan jadi bagian setiap kita. Yang pertama, sikap yang senantiasa berdoa sama Tuhan. Karena orang yang berdoa punya kekuatan menghadapi setiap peperangan. Yang kedua, milikilah sikap yang tetap bersukacita dan mengucap syukur dalam setiap keadaan. Karena ketika kita tetap bersukacita dan mengucap syukur, artinya kita percaya akan rancangan Tuhan. Karena semua yang di tangan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, milikilah sikap yang tetap beriman kepada Tuhan. Jangan izinkan masalah tantangan persoalan lebih besar daripada iman. Karena iman kita bicara tentang sesuatu yang terhubung dengan Tuhan yang tidak terbatas. Jangan batasi Tuhan, tetapi percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu lebih besar dari setiap masalah tantangan persoalan. Tuhan selalu lebih besar daripada setiap sakit penyakit kita. Tuhan selalu lebih besar dari setiap peperangan kita. Artinya kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.